Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ranti Aminatul Hikmah dengan NIM 122202024 dari kelas PAI 4F. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang memahami konsep poligami dalam Islam. Yang pertama, pengertian poligami. Secara bahasa, kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari kata poli dan polus yang artinya banyak, dan kata gemin atau gomus yang artinya kawin atau perkawinan. Maka kedua kata ini digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak. Adapun secara istilah, poligami adalah sistem perkawinan yang satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Untuk poin yang kedua yaitu ada dalil yang berkaitan dengan poligami. Di sini saya mengambil dari dalil Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 3. Yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk berbuat zalim. Untuk yang selanjutnya yaitu ada persyaratan poligami. Nah, di sini ada syarat secara umumnya, yaitu yang pertama, jumlah istri paling banyak adalah 4 dan tidak boleh lebih. Yang kedua, bisa berbuat dan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Yang ketiga, adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta. Yang keempat, wanita yang dikumpulkan bukan bersaudara. Yang selanjutnya ada syarat poligami bagi subjek atau suami. Yang pertama itu berilmu, yang kedua mapan, yang ketiga sehat, yang keempat adil. Untuk selanjutnya yaitu ada syarat objek atau istri. Nah, di sini yang pertama ada syarat istri pertama, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Istri menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Yang selanjutnya yang poin kedua yaitu ada syarat istri kedua. Yang pertama, halal. Lemah ekonomi, lemah pengetahuan, lemah psikis maupun mau dipoligami. Untuk poin keempat yaitu ada poligami di Indonesia. Nah, di Indonesia sebagai negara hukum cukup memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan poligami. Munculnya berbagai peraturan tersebut tentunya memiliki alasan dalam pembentukannya. Akan tetapi yang menjadi kegelisahannya adalah setelah diatur sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai regulasi, seolah tidak mengurangi timbulnya permasalahan. Hukum poligami masih merupakan kajian yang selalu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi akademis. Untuk poin kelima yaitu Undang-Undang Poligami di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya yaitu ada kasus poligami di masyarakat. Nah, seperti yang dilihat pada gambar tadi yaitu seperti kasus suami poligami tanpa izin. Terdapat beberapa kasus di mana seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama dan tanpa melalui proses hukum yang sesuai. Hal ini seringkali menimbulkan konflik dan ketidakadilan bagi istri pertama dan anak-anaknya yang terlibat. Nah, dari kasus tersebut, masyarakat Indonesia umumnya bereaksi dengan berbagai pendapat.
Adapun beberapa masyarakat mendukung poligami sebagai bagian dan kebebasan beragama dan hak suami, sementara yang lain menentangnya karena dianggap tidak adil. Hal ini juga penting bagi kita bahwa poligami di Indonesia diatur oleh undang-undang dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun implementasi dan penegakan hukum terkait poligami masih menjadi perdebatan di masyarakat Indonesia. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.